Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Giandariti Asbat. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang program Java Desktop saya dalam tugas besar pemrograman berbasis desktop dengan dosen pengampu Pak Agin. Nah, di sini saya membuat aplikasi cukup sederhana, yaitu pengaduan masyarakat. Jadi penjelasan gambaran besarnya tentang aplikasi ini yaitu ada dua page interaksinya antara masyarakat dan petugas atau karyawan yang mengelola aplikasi ini. Jadi jika misalnya ada kerusakan jalan, ada kegaduhan di perumahan, itu bisa diadukan melewati aplikasi ini. Nah, ini desain UI dalam page untuk user atau masyarakat. Jadi di sini ada ID pengaduan yang dibikin secara otomatis, tapi bukan auto increment. Saya membuat kode sendiri, menginputkan nama, NIK, tanggal pengaduan. Nah, di sini masukkan laporan pengaduan. Lalu untuk role berikutnya yaitu karyawan. Nah, di sini nanti itu akan ada beberapa data di tabel tersebut, data-data pengaduan yang masuk. Lalu nanti akan diberi tanggapan perihal pengaduan tersebut. Nah, untuk database-nya itu seperti ini. Dalam tabel pengaduan itu ada ID, tanggal, NIK, nama, isi laporan, dan statusnya itu belum diproses atau selesai atau sudah diproses. Dalam tabel tanggapan ada ID tanggapan, ID pengaduan, tanggapan, dan juga nama yang menanggapi. Nah, di users ini untuk role yang register atau daftar itu otomatis menjadi user, bukan menjadi admin. Ada NIK, nama, username, password, telepon, dan juga tipe. Nah, selanjutnya kita akan coba demonstrasikan program ini terlebih dahulu sebelum menjelaskan tentang isi codingannya. Nah, di sini kita login. Saya sudah membuat user. Nah, jika berhasil sesuai username dan passwordnya, itu akan muncul G option pen dan mendapatkan message berhasil login. Lalu jika semisalnya yang login itu adalah users, akan dialihkan ke halaman pengaduan. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mencoba memasuki data. Nah, untuk penginputan data diri, masukkan data diri, ini otomatis melalui sessionnya saya sudah buat menggunakan prinsip PBO. Nah, dia ada get nama, set nama, get NIK, dan juga set NIK untuk session. Jadi kita tidak perlu mengisi ulang data diri. Jadi kalau misalnya sudah login, langsung bisa langsung saja masukkan laporan pengaduan tanpa mengisi data diri. Nah, saya sebelumnya sudah mencoba mengadukan laporan kerusakan jalan di sekitaran Mikomo Koposayati. Nah, di sini itu ada button lihat tanggapan. Di button lihat tanggapan ini, apakah sudah ditanggapi si laporannya atau belum? Sebelumnya kita riset dulu, kita klik tabel salah satu data di tabel, lalu klik lihat tanggapan. Nah, akan dilakukan perbaikan sekitaran sebulan ke depan. Ini tanggapan diambil dari tabel tanggapan yang role-nya itu admin atau karyawan yang menanggapi laporan tersebut akan ditampilkan di text area tersebut. Nah, kita coba masuk ke satu data lagi. Masukkan laporan pengaduan kegaduhan di kegaduhan jam 10 malam.
jam 10 malam di Komplek Sari Indah. Kita simpan, berhasil disimpan. Ada di sini. Ini seharusnya kalau yang sudah ditanggapi statusnya selesai. Nanti saya akan coba perbaiki terlebih dahulu. Dilanjutkan saja. Nah, ini jika misalnya belum ditanggapi, kita lihat tanggapan, mohon bersabar, akan tampil mohon bersabar, pengaduan belum ditanggapi. Kita coba fungsi CRUD-nya satu persatu. Untuk ini kita reset dulu, nggak usah reset juga bisa sebenarnya. Kita coba update kegaduhan lewat jam 11 di Komplek Sari Indah, Kiara Condong. Update, data berhasil diupdate, kita klik lagi. Nah, sudah teredit atau diganti sesuai dengan yang diinputkan. Ya, ini buatan riset untuk mengkosongkan form. Penjelasan sedikit. Untuk button hapus, kita klik salah satu yang ingin dihapus, kita hapus, akan keluar atau tampil di option pen untuk penegasan atau affirmation. Anda yakin ingin menghapusnya? Yes. Data berhasil dihapus dan hilang. Nah, kita ada button logout, kita coba logout, akan langsung kembali ke tampilan login. Kita coba login sebagai admin. Nah, berhasil login. Nah, ini yaitu tampilan admin. Nah, ini ada data pengaduan, kerusakan jalan. Ini sudah ditanggapi. Jika ingin menanggapi, kita tuliskan saja di sini, atau updatean sudah dilaporkan ke kecamatan setempat untuk memperbaiki jalan. Kita submit. Nah, sudah masuk. Kalau semisalnya menanggapi laporan yang sama, itu bisa di ibaratkan sebagai apa ya, update kabar terkini. Kita log out, kita coba register NIK, kita langsung saja nama Reza. Di Mega, kita passwordnya 134. Kita login. Daftar, data telah disimpan. Kita kembali ke login, kita coba masuk sebagai yang tadi saya daftar, 134. Nah, jika misalnya register itu otomatis tipenya itu sebagai user. Nah, ini tuh tabel di order berdasarkan yang login. Jika misalnya login sebagai Dimas Reza, itu tidak ada pengaduan. Jadi data laporan pengaduan yang user lain masukkan itu tidak akan tampil di user yang lain. Nah, untuk demonstrasinya segitu saja. Kita close. Di sini menjelaskan tentang loginnya terlebih dahulu. Untuk login cukup simpel. Di sini untuk button login action memakai try catch. Jadi kita di sini membuat variabel SQL bertipe string. Di sini memanggil untuk menampung query berikut, itu mengambil data dari tabel users, di mana username itu sesuai dengan inputan yang kita masuki di text field, dan juga kondisinya username sesuai dengan inputan txt users, yaitu text field ini, dan password sesuai dengan txt pass atau text field yang ini. Nah, di sini kita panggil dulu koneksi
ini membuat variabel untuk menampung koneksi dari file Java koneksi, yaitu seperti ini untuk login atau masuk ke database. Connection koneksi driver manager get connection, ini URL-nya sesuai dengan driver JBDC-MySQL localhost dan juga nama database. User passwordnya root, passwordnya tidak ada. Lalu balik lagi ke login untuk memanggil file tersebut. Lalu di sini saya memakai private statement. Nah, private statement ini untuk menampung si SQL untuk dieksekusi menggunakan result cell. Nah, ini result set-nya sudah dipanggil di atas sebelumnya. Nah, result set. Nah, di sini untuk pengecekan username dan password. Jika yang diinputkan username sesuai dengan kolom yang ada di kolom username yang ada di tabel users, dan password yang diinputkan sama dengan data yang ada di kolom password, itu akan muncul di option pane show message dialog berhasil login yang tadi sudah didemonstrasikan. Lalu di sini kita akan mengambil session yang sudah dibuat, yang tadi saya sudah tunjukkan, untuk ditampung ke halaman. Nah, di sini ada pekondisian lagi di memakai if else bercabang. Kalau misalnya tipenya equal sama dengan admin, akan diarahkan ke halaman tanggapan. Kalau misalnya bukan dari admin, itu akan diarahkan ke halaman pengaduan. Nah, S-nya kalau misalnya tidak sama username dan passwordnya, akan muncul di option pane yang menampilkan message dialog username atau password salah. Kita coba, tadi belum didemonstrasikan. Tadi ada 1, 2, 3, ini disalahkan. Nah, username atau password salah, seperti itu. Lalu untuk button register ini hanya memanggil halaman registrasi, lalu menutup halaman login. Nah, lanjut untuk registrasi sini. Nah, untuk button daftar itu saya membuat variabel untuk menampung form gText field dari masing-masing text field. Jadi membuat variabel nick untuk menampung text field nick, nik, variabel nama untuk menampung text field nama dan sebagainya. Lalu seperti biasa menggunakan try catch. Di sini saya memanggil connection. Lalu di sini saya menggunakan statement. Nah, statement ini lalu akan di execute update menggunakan dalam parameter SQL query seperti berikut: insert into table users, berisikan nik, nama, username, password, telepon, dan tipe. Lalu values-nya kita panggil variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika berhasil akan memunculkan di option pane data telah disimpan. Jika tidak, data gagal disimpan. Untuk button kembali itu simple, untuk kembali ke memanggil halaman login dan menutup halaman registrasi, seperti itu. Lalu di halaman pengaduan, kita mulai dari sini. Ini package yang diperlukan untuk halaman pengaduan, yaitu Java SQL Connection untuk memanggil koneksi, SQL Exception untuk menampilkan exception dalam fungsi try catch, Simple Data Format untuk
mengformat atau menguraikan simple date format untuk menguraikan tanggal sekarang, Java util lokal untuk mengambil wilayah yang saya sedang berada sekarang. Java switch di option pane untuk menampilkan message dialog atau suatu card kecil gitu. Java swing table, Java table model untuk membuat model tabel yang ini. Lalu di sini saya membuat dua variabel, tes 1 dan tes 2. Mohon maaf tidak lumayan pemalasan. Tes 1 dan tes 2 tidak menggunakan variabel yang mudah dipahami. Jadi di sini tuh variabel 2 ini untuk mengambil session yang login. Nah, setelah membuat variabel untuk mengambil data yang login atau data session, lalu di sini saya menggunakan Java util date membuat variabel baru yang menampung fungsi Java util date, lalu memformatkan tanggal yaitu SMP date format, ini disingkat dengan pattern yaitu seperti ini. Jadi menampilkan hari itu menggunakan nomor, bulannya menggunakan kata, ya tahun menggunakan nomor. Lalu lokalnya lokal get default itu yang sesuai dengan wilayah saya sekarang. Ini untuk memanggil fungsi-fungsi. Nah, untuk tampil tanggal, ini saya membuat variabel baru tanggal yang diambil dari sini yang sudah saya buat di atas tadi sebelumnya. Lalu variabel tanggal ini yang menampung simple date format itu akan digantikan atau set text akan ditampilkan di txt tanggal, yaitu di sini. Jadi nanti itu di form di text field tanggal pengaduan itu akan ditampilkan yang sudah di format simple date format. Lalu session ini kembali lagi tadi mengambil session. Private void code ini fungsi untuk membuat ID pengaduan. Jadi di sini string SQL membuat variabel SQL untuk menampung query select semua dari tabel pengaduan berdasarkan ID pengaduan desk. Lalu di sini seperti biasa memanggil koneksi, statement, dan juga result set. Nah, di sini itu untuk result setnya itu akan dieksekusi. Awal-awalnya itu membuat variabel baru kode, yaitu mengambil data dari tabel pengaduan, yaitu kolom ID pengaduan substring 1, string in 0 plus integer parse in kode plus 1, string nomor 1. Nah, jadi di sini kalau semisalnya kodenya sama dengan panjangnya itu 1, akan muncul 0001. Kalau semisalnya panjangnya itu sama dengan 2, itu akan tampil kosongnya 2 kali. 3 itu 1, kalau 4 itu 0. Set ID, set text, nambahkan P itu untuk menandakan bahwa kode pengaduan. Lalu memasuki ini variabel nomor 1 diambil dari kondisi seperti ini, dan juga AN-nya berapa tuh. Kita coba sambil didemokan kalau misalnya penjelasan saya kurang jelas. Kita logout dulu, lupa belum login. Nah, jadi ini P 0002 karena sudah menambahkan laporan gitu. Kalau misalnya kita tes
menambahkan lagi data di tabel pengaduan, itu akan terus bertambah 3, 4, 5. Kalau misalnya sudah sampai 2 digit, si nolnya akan jadi 00, 10, 00, 11. Kalau misalnya udah 3 digit jadi 0, 100, 0, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk private fungsi kosong itu untuk meriset form. Seperti itu. Untuk disable ini untuk jadi text fieldnya tidak bisa diinputkan, jadi di disable. Seperti ID pengaduan, nama, NIK, tanggal, dan juga tanggapan. Sini ID, nama, NIK, tanggal, dan juga tanggapan. Nah, untuk load tabel ini saya membuat tabel model menggunakan default tabel model yang tadi di atas sudah diimportkan, menambahkan kolom ID pengaduan, NIK, nama, tanggal pengaduan, dan juga status. Lalu di sini mengirimkan data dari query tersebut dari tabel pengaduan ke tabel model yang sudah dibuat per kolom. Seperti biasa, membuat variabel baru untuk menampung query select semua from pengaduan, di mana NIK-nya sesuai dengan yang login. Tes itu session NIK. Jadi seperti yang tadi didemonstrasikan, jika misalnya yang login itu berbeda, misal yang login itu berbeda dalam role A, si data pengaduan user B itu tidak akan tampil di user A, dan juga sebaliknya. Jadi di sini menggunakan kondisi NIK di mana sesuai dengan NIK yang login. Ini juga bisa menggunakan nama sama dengan nama yang login, sama saja gitu. Lalu di sini untuk memanggil koneksi, statement result set seperti biasa. Lalu di sini setelah sudah dieksekusi atau di run query-nya, itu akan ditambahkan ke tabel satu persatu menggunakan model add row, new object, result set, get string, kolom 1, kolom 2, kolom 3 sesuai dengan di database dan juga model kolom ini. ID, NIK, nama, tanggal, pengaduan, status. Nah, ini untuk menampung semua data. Lalu di set model, dipanggil si tabelnya, tabel aduan, set model, data modelnya ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk fungsi CRUD itu di sini kita dalam simpan dulu. Jangan dulu CRUD. Ini untuk mouse click tabel aduan mouse click. Jadi pada saat diklik itu data-data yang di tabel tersebut itu akan dimasukkan. Nah, akan dimasukkan ke form JText field. Jadi membuat variabel baris dengan variabel baru, yaitu baris dengan tipe data integer. Tabel aduan row add point, get point. Lalu ID, membuat variabel ID, NIK, nama, tanggal aduan. Itu untuk menampung data-data yang ada di tabel. Nah, kalau misalnya dalam logika kan tabel aduan itu get value, mendapatkan data dari baris keberapa, kolom keberapa menjadi string. Lalu jika misalnya sudah diambil dari datanya, akan ditampilkan di text field sesuai dengan kolomnya atau sesuai dengan ID, NIK, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu lanjut ke CRUD. Untuk simpannya sama seperti tadi registrasi, kita di sini membuat variabel-variabel untuk menampung data-data inputan dari text field. Lalu membuat tabel SQL untuk menampung query insert itu tabel pengaduan dengan kolom-kolom
ID, tanggal NIK, nama isi laporan status dengan values yang sudah diisikan values dengan variabel yang sudah menampung data-data inputan text field. Lalu setelah itu membuat koneksi menggunakan prepare statement, lalu di execute si query-nya. Jika berhasil, itu akan muncul message dialog berhasil disimpan. Lalu jika semisal udah menginput, itu akan merefresh tabelnya, jadi tidak usah keluar masuk lagi. Jadi kalau misalnya sudah input, langsung datanya masuk ke tabel berikut. Untuk update itu sama seperti biasa, membuat variabel baru untuk menampung inputan yang diupdate. Ini untuk string ID itu untuk nanti kondisi where ID pengaduan sama dengan ID. Seperti biasa, membuat variabel SQL untuk menampung query update pengaduan set isi laporan. Isi laporan sama dengan aduan, di mana ID pengaduannya berdasarkan ID text field ID. Nah, kalau berhasil, itu akan menampilkan message dialog data berhasil diupdate, dan tidak, kalau misalnya tidak, itu data gagal diupdate dan akan mendapatkan message apa yang salah. Untuk button hapus, sini saya membuat variabel baru untuk affirmation atau penegasan apakah kalau misalnya emang benar ingin menghapus data tersebut, itu akan menampilkan the option pane, option dialog. Message-nya itu Anda yakin ingin menghapusnya, lalu option type-nya yes no option, dan message start-nya question message, icon nggak ada, option nggak ada, initial value nggak ada. Nah, kalau misalnya jawabannya itu yes option, jika misalnya tadi di sini, nah ini option dialog dari affirmation, penegasan penghapusan data. Di sini udah ada yes option dan no option. Kalau misalnya jawabnya yes option, itu akan langsung mengeksekusi penghapusan data dengan query delete from pengaduan, di mana ID pengaduan sama dengan text ID get text atau inputan yang ada di sini di text field ID pengaduan. Lalu jika misalnya berhasil, itu akan menampilkan message dialog data berhasil dihapus, dan juga sebaliknya kalau tidak berhasil akan menampilkan data gagal dihapus. Seperti itu. Untuk button reset itu untuk mengkosongkan form saja. Untuk mengosongkan form saja. Ini saya kebalik kayaknya. Tadi ada yang kebalik, kalau misalnya mencet nama NIK jadi nama. NIK ini 3. ID 0 2 tanggal ini 3, NIK nya 1, ini 2. Ini 1. Ya, tuh. Kita coba masih bisa nggak? Kita coba.
sebalik. Ini 2 1. Nah udah, kalau di klik tabelnya udah sesuai. Tadi ada yang terbalik, nama jadi tanggal, nama jadi nikah jadi tanggal dan lainnya. Itu mohon maaf kelalaian atau kesalahan dari saya sendiri. Yes. Udah untuk tanggal aduan itu. Lalu untuk lihat tadi di di button lihat, ini lihat tanggapan itu untuk melihat tanggapan dari data yang sudah diklik. Jadi menggunakan select from tanggapan, di mana ID pengaduannya sama dengan JTF field di ID pengaduan, sama dengan ini. Memanggil koneksi menggunakan statement result set. Kalau misalnya itu belum ditanggapi, itu akan dikirimkan datanya ke teks area teks tanggapan, dikirimkan ke sini. Mohon bersabar, pengaduan belum ditanggapi. Kalau misalnya if fresh tanggapan itu ini menggunakan tidak ya, menggunakan tanda seru itu, kalau misalnya tidak sama atau ada isinya, itu akan mengirimkan data dari tabel tanggapan ke teks area sesuai dengan kondisi ID pengaduan berikut. Kalau misalnya ada yang salah dalam pengkondisian ini, akan muncul option pen gagal. Untuk logout itu hampir sama dengan hapus. Jadi membuat dulu variabel untuk menampilkan G option pen show option dialog, apakah Anda yakin ingin logout. Kalau misalnya jawabnya yes option, itu akan menutup halaman yang sudah dibuka dan membuka login. Ini halaman loginnya ditampung di variabel L. Jadi di sini set visible false yang sudah dibuka atau tabel pengaduan itu ditutup, lalu menampilkan halaman login. Seperti itu. Lanjut ke tanggapan. Untuk tanggapan tidak jauh beda dalam pengaduan. Yang berbedanya itu dalam load tabel kedua ada 2 tabel, ada tabel pengaduan, ada tabel tanggapan. Ini package yang diperlukan untuk halaman tanggapan. Di sini membuat variabel sama seperti pengaduan, variabel tanggal sekarang untuk menampung Java util date, lalu mengformat tanggal, membuat ditampung ke variabel smp date format dengan pattern seperti ini. Lalu tampil tanggal. Nah, tampil tanggal di sini untuk tanggal di pengaduan, bukan tanggal di tanggapan, bukan di tanggal pengaduan. Jadi tanggal pengaduan itu sesuai dengan di tabel pengaduan. Kalau misalnya tanggal tanggapan itu sesuai dengan waktu yang saat ini, tanggal saat ini. Itu seperti itu. Lalu untuk load tabel, ini untuk tabel pengaduan, sama seperti di load tabel di halaman pengaduan. Nah ini, tapi berbedanya di sini menggunakan status kalau misalnya belum diproses. Nah, kalau misalnya sudah diproses, itu tidak akan tampil di tabel berikut seperti itu. Jadi di sini itu akan tampil beberapa data yang emang belum ditanggapi. Nah, lalu load tabel 2 ini untuk membuat model tabel untuk tabel data tanggapan menggunakan select from tanggapan, simple aja.
lalu dikirimkan ke masing-masing kolom atau row datanya, tabel tanggap set mode. Nah, ini untuk kode untuk membuat mohon maaf untuk membuat ID tanggapan. Sini perbedaannya di sini menggunakan teks T untuk membedakan kalau misalnya ID tanggapan itu awalnya T, kalau misalnya di pengaduan itu awalnya P. Sini mengambil data dulu dari tabel tanggapan berdasarkan ID tanggapan, memanggil koneksi, statement dan juga result set, lalu sama mengambil kolom dari kolom ID tanggapan yang ada di database di tabel tanggapan. Lalu di sini ada perulangan. Jadi kalau misalnya datanya lebih bertambah, itu akan akhirannya itu akan bertambah satu persatu, sama seperti tadi pengaduan. Untuk kosong itu reset, sama untuk mengosongkan form text field. Disable itu untuk menonaktifkan text field, jadi tidak bisa diinputkan, yaitu ID tanggapan ini, text ID ini, text nama, aduan, tanggal itu dalam data pengaduan. Seperti itu. Nah, di sini hanya ada submit atau simpan, button simpan saja. Set status selesai, where ID pengaduan. Nah, jadi di sini itu ada dua query menggunakan tracket seperti biasa. Ada dua query. Untuk yang pertama itu memasukkan data ke tabel tanggapan yang sudah ditanggapi dengan sesuai ID tanggapan, ID pengaduan, tanggal pengaduan, tanggapan, dan juga nama yang menanggapi. Seperti biasa, saya membuat variabel-variabel untuk menampung form text fieldnya, lalu dimasukkan di values, di parameter values. Jadi untuk nama yang menanggapi itu dari session get nama. Jadi yang masuk ke kolom nama itu yaitu data yang login pada saat itu menggunakan session. Seperti biasa, memanggil koneksi, membuat variable font, dan juga parameter statement menggunakan variable PSL sudah execute. Nah, di sini ada yang kedua itu update pengaduan, set status menjadi selesai. Ini seharusnya kalau misalnya sudah ditanggapi itu, si statusnya akan berubah menjadi selesai, bukan belum diproses. Ini kan ada yang sudah ditanggapi, harusnya itu mengganti gitu. Tadi lupa, belum dicek untuk ini status berhasil menanggapi. Tadi ada yang error. Pengaduan set status selesai. Nah, ini ntar saya coba untuk memperbaiki. Di sini penjelasannya sedikit lagi untuk dua aksi lagi. Itu button logout itu biasa untuk menampilkan penegasan informasi, menampilkan jawab pen show dialog. Anda yakin untuk logout. Kalau misalnya jawabannya yes option, itu menutup halaman tanggapan dan menampilkan halaman login. Sini ada tabel aduan mouse click untuk menampilkan data sesuai yang diklik di sini. Jadi menampilkan kayaknya sama
sama ngacok, bukan ngacok, kebalikannya. Kan nama aduan belum diproses, ada beberapa kesalahan. Nama, tanggal pengaduan, ini itu 2. Untuk nama itu 3, tanggal itu 1, ini 4. Tanggal itu 1. Lupa belum login. Nama, tanggal, bentar, nama itu 1. Nama itu 1. Hiraukan saja ada kesalahan di localhost saya. Tanggapan, tanggal pengaduan, ID tanggapan 1/01/2, tanggal itu 2. ID itu 0, nama itu ini 3. Maaf guys. Maaf, sepertinya tidak akan dipotong karena deadline. Nah, sudah ya, sesuai dengan tabel yang diklik. Mohon maaf sebelumnya. Sudah sesuai. Kita coba ini. Dan ini seharusnya kalau misalnya sudah disubmit itu akan ganti ke selesai. Submit, berhasil menanggapi, harus ada.
masih belum kan. Oh, ini belum ganti jadi selesai. Pengaduan status. Oh, S-nya gede. Oke. Seperti itu. Kita coba hapus tanggapannya terlebih dahulu supaya nggak pusing. Yes. Kita coba logout. Betul. Astagfirullahaladzim, kamera saya sepertinya ngeblank lagi. Kita klik salah satu. Akan diperbaiki dalam kurun waktu itu kurang lebih semenit. Oh, belum kayaknya. Belum ganti sepertinya. Kalau misalnya itu berhasil, update-nya itu akan berhasil menanggapi itu. Seharusnya. Apakah ini ngaruh? Sebenarnya tidak. Seharusnya. Coba dulu, ini close dulu aja, kita coba lagi. Kalau misalnya itu sudah sudah update, si statusnya menjadi selesai, itu akan memunculkan option page berhasil menanggapi. Belum bisa guys ya. Kita coba update. Update pengaduan, set update pengaduan, set status sama selesai, where ID pengaduan itu sama dengan ini, text ID. Ada error code. Saya coba pause dulu terlebih dahulu. Mana pause? Mohon maaf, sepertinya kayak saya kurang fokus, ini kurang sama dengan. Kita coba lagi. Ini terbantu karena ada error code 1064 itu kesalahan dalam query tidak sesuai, mau itu
value-nya panjang dari suatu kolom atau beberapa kesalahan seperti sama dengan seperti yang saya tadi kita coba ya, belum dicoba tadi kita coba run. Ya, kameranya nge-lag lagi. Terima kasih. Selesai. Coba submit. Nah, berhasil menanggapi. Akan muncul seperti itu. Kita tadi yang ditanggapi tentang kerusakan jalan yang ID pengaduannya 001 itu tidak ada di tabel pengaduan karena sudah ditanggapi. Nah, kita coba ke user login. Salah. Nah, sini akan ganti menjadi selesai. Terima kasih, mungkin segitu saja penjelasan tentang aplikasi pengaduan masyarakat ini. Mohon maaf banyak kesalahan dalam codingan ataupun penjelasan saya yang mungkin kurang masuk atau kurang jelas perihal codingan. Tadi ada beberapa yang kurang fokus seperti sama dengan dan lain-lain tadi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.